Salam dan bahagia. Saat ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik, terlebih khusus tahapan menggunakan kecerdasan emosi. Keadaan stres, cemas, depresi bisa juga dialami oleh para pendidik. Hal ini disebabkan oleh tekanan, tuntutan, pilihan, keputusan maupun kemauan dan keinginan. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengatasi uh, hal-hal yang seperti di gambar ini? Tahapan yang pertama yaitu merasakan emosi. Di tahapan ini, kita dapat lihat dari wajah atau gestur yang berubah, kemudian ada kebahagiaan, kemarahan, dan kesedihan, dan mudah ketakutan yang biasa dikenal sebagai kemampuan merasakan emosional. Eh, kita dapat melakukannya lewat bagaimana kita mengenali tanda-tanda fisik dan emosional dari berbagai emosi. Misalnya saat Anda merasa marah, perhatikan peningkatan detak jantung, ketegangan otot, dan perubahan nada suara. Yang kedua yaitu kita berikan label pada emosi Anda. Jadi kita sadari bahwa ini emosi apa. Kalau dia marah atau jengkel atau bahagia, kita berikan nama pada emosi kita. Dan selanjutnya adalah kita menerima emosi yang ada. Semua emosi itu valid, bahkan emosi negatif sekalipun seperti kemarahan dan kesedihan. Jangan mencoba untuk menekan atau mengabaikan emosi Anda. Langkah selanjutnya yaitu bagaimana kita memfasilitasi pikiran dan emosi. Langkah kedua ini berkaitan dengan jalankan setelah mampu kita merasakan emosi yang kita miliki. Kemudian bagaimana kita menggunakan emosi ini sebagai informasi. Dan selanjutnya kita bisa gunakan emosi ini untuk meningkatkan pemikiran kita tentang apa yang akan kita lakukan nanti. Langkah yang ketiga yaitu memahami emosi. Kemampuan ini adalah kemampuan yang sangat bermanfaat karena lewat kita bisa memahami emosi, kita dapat melihat perubahan dari emosi yang satu ke emosi yang lainnya. Dalam penerapannya kita bisa menanyakan kepada diri kita bagaimana emosi kita berubah sepanjang hari, apa yang memicu emosi kita. Selanjutnya kita dapat memahami pola emosi yang dapat membantu untuk mengelolanya dengan lebih baik. Dan selanjutnya kita dapat mempertimbangkan perspektif orang lain yang lebih kuat. Jadi cobalah kita untuk memahami bagaimana orang lain mungkin merasakan dalam situasi tertentu, dan ini dapat membantu kita untuk berempati. Dan penerapan yang berikutnya yaitu tentang kita mempelajari tentang emosi-emosi yang berbeda. Semakin banyak kita tahu tentang emosi, semakin baik kita memahami dan mengelolanya. Langkah yang terakhir yaitu pengelolaan emosi, di mana kita nanti bisa mencapai tahap ini ketika kita sudah menyelesaikan tahap 1, 2, dan 3. Pengelolaan emosi ini seperti apa? Seperti bagaimana kita mengembangkan strategi untuk menenangkan diri. Jadi kita bisa melakukan apa yang biasanya memberikan kita emosi-emosi positif seperti kita melakukan meditasi atau melatih pernafasan dan menghabiskan waktu di alam. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa lebih bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita melakukan ibadah. Kemudian selanjutnya kita bisa hindari pemicu emosional. Jadi kita tahu bahwa apa yang membuat kita marah, apa yang sering membuat kita bad mood ya. Kalau kita menyadari itu, kita bisa menghindari hal tersebut. Selanjutnya yaitu jika kita masih terkendala, kita bisa mencari bantuan profesional. Nah, demikian untuk langkah-langkah yang ada. Nah, dengan demikian kita sudah mempelajari tentang langkah-langkahnya, kita bisa berefleksi sebelum kita pelajari ini apa yang kita lakukan saat marah. Dan setelah Bapak Ibu kita semua belajar tentang ini, apa yang akan kita lakukan saat kita marah, apa yang kita lakukan saat sedih, dan apa yang kita lakukan saat tertekan. Demikian untuk langkah-langkah dalam kita menggunakan emosi dalam emosi menjalankan peran sebagai peserta didik. Terima kasih.